Halo guys, apa kabar? Baru ngapain nih? Baru angon wedus? Atau baru olahraga? Atau baru loncat-loncat? Aduh, bengong kayak gitu dah. Nyungsep kan? Ya udah, nebar jaring aja. Lu pamer mobil baru toh. Walah, ya boleh. Ternyata baru tidur ya elah guys. Ya udah deh, daripada dikerubutin tawon atau sakit, yuk kita mending nonton film aja guys di B Studio di episode kali ini. Halo guys, jumpa lagi dengan B Studio. Kali ini saya akan mereview film horor yang bikin merinding tapi ya konyol gitulah guys. Ya nih judulnya Scott Guide Zombie Apocalypse, yang menceritakan tentang tiga pria pramuka yang bisa membantai zombie di daerah mereka. Yang tentu saja bikin ngeri namun konyol juga guys. Dan yang terpenting ada sedikit enak-enak yang bikin kita merem-melek gitu loh guys. Wah mantap pokoknya. Jadi to the point saja, kita eksekusi. Di awal film kita disajikan dengan mengepel lantai sambil joget gitulah guys. Kemudian dia ngintip di sebuah ruangan yang ada dokter botak di dalamnya. Emang nih orang nggak ada akhlak, dia goda tuh dokter. Namun dokternya nggak gubris, gila aja dipikir dia maho kali ya. Karena penasaran, baru ngapain tuh dokter, kemudian dia masuk ke ruangan tersebut dengan alasan mau membersihkan ruangan. Dan dibolehkan oleh si dokter, namun diberi warning atau peringatan jangan sentuh apapun sembari meninggalkan ruangan tersebut. Karena nih tukang ngepel orangnya konyol, dia goda kera uji coba lab yang ada di sana dan iseng lihat sesuatu yang ada di balik tirai. Kang Pel pun penasaran dengan orang yang terbaring lemas di dalam tirai itu. Saat iseng grebek tangan, tiba-tiba orang itu gerak-gerak guys, dan membuat Kang Pel tadi kaget guys dan kelimpangan yang membuat jantung orang-orang terbaring itu moek. Dia pun takut, bukan kepalang dan berusaha memberikan pertolongan pertama. Digenjot-genjotlah dadanya guys, sembari mau memberikan napas buatan. Namun saat mau dibuka mulutnya, nafasnya bau jengkol gitulah guys. Pokoknya bikin muntah. Dia pun punya ide ngasih permen biar nggak bau. Gak kaleng-kaleng dah guys, disok semua tuh permen. Tak kunjung ada respon, lalu dia genjot lagi dengan sekuat tenaga. Bukannya beres, malah dadanya hancur dah. Pasien yang ternyata sudah jadi zombie ini malah bangun dan langsung menyerang Kang Pel. Nah, konyolnya dokter botak yang baru goyang-goyang mesin cemilan nggak nyadari kalau terjadi hal yang mengerikan. Akhirnya Kang Pel yang sudah jadi zombie keluar ruangan dan mendatangi dokter botak itu, yang kemudian dicipolah si dokter botak itu dengan semangatnya. Skinku pun berubah. Beberapa bulan berlalu, ada kak pramuka bernama Roger yang sedang menawari untuk gabung ke dalam anggotanya. Namun orang tersebut tidak tertarik dengan ajakan Kak Roger. Kak Roger adalah ketua pramuka di sekolah ini, yang mempunyai 3 pengikut setia, yakni Ben yang ganteng namun jomblo, Carter yang rambutnya keriting bohai, dan Augie yang gemoy doyan makan. Setelah perkenalan itu, Kak Roger memberikan briefing kepada anggotanya, dan anggotanya bersumpah untuk menjadi anggota pramuka yang baik dan lurus-lurus aja guys, termasuk nggak pap-pap. Sepulang dari briefing, Carter bercerita kepada Ben yang sebenarnya gak tertarik dengan pramuka itu. Menurut Carter, umurnya sudah terlalu tua untuk mengikuti pramuka ini. Dan Ben pun sepemikiran dengan Carter, namun dia memikirkan Augie yang sangat suka pramuka itu. Namanya sahabat lah, kalau ditinggal juga gimana kan guys. Terus kemudian Ben menabrak rusa. Namun bukannya panik, si Carter malah ngajak selfie sama rusa itu. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba adik gadis Carter datang yang bikin Ben meremelek.
Nah, adiknya itu bawa temen yang semledot habis lah guys. Dan di situ ada pacarnya adiknya, Carter, yang mengajak Ben dan Carter berpesta malam nanti. Saking enaknya ngobrol, mereka menyadari bahwa rusa yang mereka tabrak tiba-tiba menghilang. Tentu saja hal itu membuat Ben kebingungan. Namun Carter yang bergembira tidak memperdulikan rusa yang hilang tadi. Mereka pun bergegas pulang karena ada rencana berkemah dengan Aoji. Mereka berencana untuk ikut kemah dahulu dan meninggalkannya saat Aoji tertidur. Skin pun berpindah ke Kak Roger yang sedang berjalan di hutan, yang tiba-tiba dikagetkan oleh rusa yang ditabrak oleh Ben tadi. Dan ternyata rusa tersebut telah berubah menjadi zombie dan langsung menyerang Kak Roger. Namun Kak Roger pun lihai menangkisnya dan berhasil mengalahkan rusa tersebut. Dan tiba-tiba dokter botak di awal film muncul dan mencipok Kak Roger tersebut. Singkat cerita, Ben dan Carter mampir di sebuah toko untuk membeli bir. Karena anak pramuka nggak boleh beli bir, dia pun menyuruh orang lain untuk membelinya. Nah, karena ide konyol ini, Ben pun bisa berkenalan dengan gadis Elsie bernama Dennis. Dan setelah itu, Ben dan Carter segera mencari Aoji yang telah berada di hutan untuk berkemah. Setelah bertemu Aoji, Aoji pun menyambut dengan senang sahabat itu. Namun, Carter dan Ben menanyakan perihal Kak Roger yang tak kunjung hadir di sana. Dan Aoji pun tidak mengetahui keberadaan Kak Roger. Wah, padahal Kak Roger orangnya yang tepat waktu. Setelah itu, mereka pun menyiapkan tempat untuk berkemah tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba dan mereka yang sedang santai sambil berbakaran bercanda ria bersama. Saat Aoji tertidur, Carter pun membangunkan Ben untuk segera berangkat ke pesta. Skin pun berpindah ke pesta yang ternyata emang konyol dan mantap-mantap pestanya guys. Pantesan mereka bosan ikut pramuka ya guys. Gue aja mau yang gini. Nah, cuman sebenarnya Ben sama Carter belum sampai di pesta itu guys. Dia baru jalan menuju pesta dan di tengah jalan melihat kunai Kak Roger tadi. Ben pun merasakan ada hal yang gak beres nih. Dia juga melihat jejak kaki. Namun Carter tak memperdulikannya karena keburu ingin enak-enak lah guys. Yang kemudian masuk ke dalam mobil. Saat di dalam mobil, tiba-tiba Aoji ada di depan mereka. Aoji pun marah guys, namun mereka berusaha menjelaskannya pada Aoji. Dan mereka pun menjelaskan kalau sebenarnya sudah bosan menjadi anak pramuka. Carter dan Ben sudah merasa terlalu tua buat jadi anak pramuka. Mendengar hal itu, Aoji pun pergi meninggalkannya. Augie, dude. Come on. Augie, wait. Augie, come on. Just leave him, man. Sesampainya di kota, mereka heran kenapa kota bisa sepi gini ya. Dan mereka pun berhenti di sebuah toko untuk mengganti pakaian mereka. Ben pun heran melihat kaca pintu yang hancur. Dan melihat penjaga pusat enak-enak sudah pergi, nggak ada di depan pintu. Carter yang merasa wah kesempatan nih langsung bergegas menuju lokasi itu. Dan mereka kagum sekaligus kaget kenapa bisa sepi gini gitu loh guys. Ben pun mulai berkeliling mencari tahu kenapa sepi gini. Saat duduk di meja, tiba-tiba seorang gadis muncul. Dan bukannya Neng Kunti, tapi ya gadis itu pun mulai menari-nari di depan Ben yang jomblo kurang kasih sayang itulah guys. Yang membuat Ben mermelek lah guys. Wah mantap. Carter juga melihat itu langsung ikutan gabung guys. Namun apesnya tiba-tiba gadis ini mengeluarkan kecap sedap tapi merah guys. Kemudian muncul juga penjaga yang sudah menjadi zombie dan mengejar mereka. Ben yang bersembunyi di toilet terlihat ketakutan saat zombie itu mengejarnya. Dan alamak jiang. Ditembaklah kepala zombie itu oleh bidadari cantik yang bernama Dennis.
Sementara itu Carter berhasil melumpuhkan zombie Hot tadi dengan menancapkan pecahan botol di jidatnya yang bikin moncor kayak kena air keran kecapnya guys. Mereka pun keluar dari tempat itu dan melihat rombongan zombie sudah di luar dan langsung kabur dengan mobil Ben. Yang tidak lama kemudian bannya lokor atau lepas guys. Wah pokoknya jancuk wis koyong ini. Lalu mereka pun keluar untuk pasang ban sembari Dennis nembak-nembak zombie gitu guys. Here. Go. Put it on. Okay, good. Put it on. Come on. Shit. Dan akhirnya mereka berhasil meninggalkan kawanan zombie tersebut. Di sisi lain, Augie pergi ke rumah Kak Roger untuk meninggalkan pesan kalau Carter dan Ben telah meninggalkan pramuka. Karena Augie terlalu banyak nyolong makanan, dia menyempatkan untuk boker dulu guys. Di rumah itu mules-mules lah. Dan dari jendela rumah terlihat sesosok zombie datang. Augie yang selesai boker bermaksud kabur dari rumah tersebut, namun dia melihat Kak Roger di depannya. Augie belum sadar kalau Kak Roger sudah menjadi zombie saat itu. Dia pun menjelaskan kalau dia hanya numpang boker di rumahnya. Kak Roger yang sudah menjadi zombie pun mendekatinya buat mau mencipoknya. You're next. Setelah kejar-kejaran dengan zombie, Augie pun terjatuh dari tangga dan ada yang menggelinding. Lalu dia pun memanfaatkan buat membakar Kak Roger tersebut. Kemudian Skin berpindah ke Dennis dan yang lain yang telah sampai ke gedung di tengah kota. Lalu mereka membaca bahwa semua warga sudah dievakuasi keluar kota. Karena banyak zombie di luar, mereka kemudian masuk ke dalam gedung itu guys. Dan tiba-tiba ada Pak Paul yang sudah menjadi zombie brutal menembaki mereka. Ben dan Carter yang melihat kampak dan apar langsung mengambil dan menyemburkan ke Pak Paul tersebut. Namun nggak cuman itu aja, karena ada ratusan zombie yang berhasil masuk. Mereka pun kabur, keciprit-ciprit gitu menghadapi zombie tersebut. Dan mereka bisa kegiring ke penjara. Lalu Skin pun berpindah ke Augie yang mengikat Kak Roger. Augie pun mengikat Kak Roger dengan erat di kursi tersebut. Sebelum meninggalkan Kak Roger, Augie pun memberikan rambut palsu biar terlihat ganteng sedikit gitulah guys. Lalu Skin pun berganti lagi ke Ben dan kawan-kawan. Terlihat Carter sedang asik selfie bersama zombie-zombie gabut. Ini film benar-benar konyol ya guys. Dikepung zombie bukan takut malah nggak serem. Aduh. Sembari duduk-duduk mereka mengobrol dan merasa menyesal meninggalkan Augie. Tiba-tiba terdengar suara syahdu yang membuat para zombie meninggalkan Ben dan rekan-rekannya. Ben pun melihat kunci penjara tergantung di sebelah penjara. Lalu mereka gunakan balon enak-enak tersebut untuk jadi alat guna mengambil kuncinya. Skin pun berpindah kepada Augie yang menyenggol mobil dan membuat para zombie mengejarnya. Saat Ben dan rekan-rekannya berusaha mengambil kunci dengan balon enak-enak, tiba-tiba Augie pun datang ke ruangan penjara tersebut dan krusak-krusuk menendang kunci penjara masuk ke got. Kena tendang lah guys. Jangan apes, bener dah apes. Augie pun ngaget melihat teman-temannya ada di dalam penjara. Namun Augie yang jago dalam teknik pramuka, dia pun memulai membuka kunci penjara tersebut. Mereka pun bergegas pergi dari gedung itu. Dan Carter yang dengan polosnya berusaha nutup gerbang. Ada yang nyangkut. Zombie yang memiliki pepaya bohai kelas jumbo pun tersangkut bajunya dan nongollah pepaya jumbonya, yang membuat Carter pun meremlek melihat gundal gandul dari pepaya tersebut. Lalu bukannya lari, si Carter malah nyempatin meremas-remas pepaya jumbo tersebut. Ini orang emang kampret ya, bisa-bisanya nyuri kesempatan buat pegang yang enak-enak.
Singkat cerita, saat Ben dan kawan-kawan lagi jalan santai melihat mobil box dan mereka pun mendekatnya, namun tiba-tiba ada zombie yang mendekat. Dan Augie pun sok jago mulai menakuti zombie tersebut. Namun zombie tersebut menirukan suara Augie. Mereka malah bercandaan. Akhirnya sama tuh zombie lah. Ini film memang konyol ya. My loneliness, Countess, I still believe in their side. Hit me, baby, one more. Tiba-tiba dor, zombie tersebut ditembak oleh seorang anggota militer. Pria militer ini langsung mengajak Ben dan kawan-kawan untuk ke pos penyelamatan. Saat di jalan bercerita bahwa ada penyebaran virus mematikan di kota itu dan semua orang telah dievakuasi. Dan Ben menanyakan apakah orang-orang di pesta itu juga sudah dievakuasi. Namun Pak tentara itu malah nampak kebingungan. Dan sesampainya di suatu tempat, Ben telah menyadari bahwa mereka telah ditipu dan diberi alamat palsu. Mendengar ejekan dari Augie, Carter pun marah pada Augie dan menceritakan keluh kesahnya. Augie yang tak mau diam juga memberitahu Carter bahwa Ben telah menyukai adiknya dari kelas 6 SD. Saat pertengkaran konyol terjadi, Dennis hanya menyaksikan dalam mobil itu. Lalu saat dia noleh ke Pak tentara, ternyata Pak tentara udah kegigit aja sama zombie. Dan langsung zombie menyerang Dennis ketika itu. Ben dan kawan-kawan pun sikap untuk menyelamatkan gadis buaya itu. Setelah membunuh zombie, tiba-tiba ada telepon. Ben pun berusaha meminta bantuan dari telepon itu. Namun tidak ada jawaban dan hanya menginformasikan bahwa kota itu sudah selesai dievakuasi dan selanjutnya akan diledakkan pada pukul 3 pagi. Adik gadis Carter yang belum ditemukan membuat Carter panik dan teringat kalau adiknya pasti menulis sesuatu petunjuk. Tanpa berlama-lama mereka langsung menuju rumah Carter dan mencari petunjuk atau alamat yang bisa mengetahui keberadaan adiknya. Sesampainya di depan rumah, mereka mengendap-endap agar tidak terlacak zombie sekitar. Dan mereka pun berusaha mencari buku harian adik Carter. Di saat mencari buku harian, Ben pun melongo saat melihat sesuatu milik gadis idamannya. Ternyata si merah pembungkus apem yang bikin merem melek. Saat sibuk mencari, mereka mendengar ada orang yang datang. Carter dan Augie pun memeriksanya. Sementara Dennis yang bersama Ben mengajarinya enak-enak dunia dewasa. Namun Ben yang masih berjaga ting-ting ini awalnya ragu karena disuruh cipok dia. Namun Dennis yang udah ahlinya ahli langsung mengajarinya menyipok. Kampret bener, yang lain tegang, ini tegang juga tapi enak-enak membuat suara berisik terdengar oleh zombie-zombie di luar. Augie pun berhasil membunuh zombie yang menyerangnya. Sementara Carter sedang menikmati kekonyolan mesra dari nenek zombie. Augie pun tidak tinggal diam dan langsung menolong Carter. Yang kemudian mereka masuk kembali ke dalam kamar. Saat membuka jendela, ternyata sudah banyak sekali zombie di bawah. Karena di bawah ada trampolin, mereka pun punya ide dan sedikit berdebat tentang ide tersebut. Yang kemudian mereka setuju dan langsung melompat ke trampolin itu. Dan yeay, selamat dah. Namun nasib kurang jujur menimpa Ben yang menggelantung di kerubuti zombie. Habis mesum sih, jadi ya sial kan. Akhirnya selamat juga dan sosis pun dilempar. Buku harian pun didapatkan Ben. Mereka pun segera masuk ke dalam rumah tetangga Carter. Carter mengatakan kalau ada mobil di garasi yang bisa dipakai. Mereka pun segera ke garasi dan mengambilnya. Namun saat mereka lewat dapur, mereka dikagetkan dengan adanya piring-piring yang berjatuhan. Dan Ben melihat seekor zombie kucing yang berada di punggung Augie. Namun ternyata ada banyak kucing di sana dan menyerang mereka.
Ben dan kawan-kawan segera masuk ke mobil dan meninggalkan tempat tersebut. Saat keluar ternyata ada Kak Roger yang menghadangnya. Namun ya libas saja dah Kak Roger. Setelah mereka aman, Dennis pun memutuskan untuk berpisah dengan Ben dan pergi melapor ke pangkalan militer. Mau melaporkan bahwa di kota tersebut masih ada sekelompok orang yang belum dievakuasi. Ben juga mengatakan bahwa Dennis ialah gadis yang paling mantap yang pernah ia temui. Setelah kepergian Dennis, Ben pun mulai menyemangati Carter dan Audrey karena mereka tahu bahwa ini misi bunuh diri. Namun ya mau gimana lagi? Dan juga demi nama pramuka, malam ini mereka akan membuktikan kepada dunia. Setelah itu mereka sangat bersemangat dan sok cool gitulah guys. Di sisi lain, gadis idaman Carter waktu ketemu di awal tadi terlihat sedang cari semak-semak buat enak-enak bersama Kang Buaya tanpa air yang akan menikmatinya. Saat mau unboxing, tiba-tiba ada Kang Zombie datang dan langsung menyerang Kang Buaya tanpa air tadi. Namun karena gadis itu sedang asik nonton film, ya nggak tahu kalau ada zombie di dekatnya. Kang Zombie pun ternyata masih inget enak-enak ya, langsung sepong-sepong dah lubang buayanya. Saat gadis itu melihat ke bawah dan ternyata toeng seluruh. Lalu skin pun berganti berada di pesta mantap-mantap. Yang kemudian adik Carter merasa aneh karena kakak dan kawan-kawannya tak kunjung datang. Pacarnya mengatakan bahwa dia telah memberikan alamat palsu. Tentu saja hal itu membuat adik Carter kaget dan marah dan menamparnya. Dan tiba-tiba gadis yang tadi udah dinikmatin zombie itu muncul dan langsung menyergap pria itu. Dan saat adik Carter lari keluar kaget karena sudah banyak sekali zombie yang di sana. Adik Carter pun berusaha melarikan diri karena belum mau mati muda guys. Namun malah jadi terjebak di tangga deh. Dan saat itu tibalah 3 sekawan aneh yang muncul beraksi sok cool gitulah. Kakaknya 3 sekawan aneh itu datang dengan membawa alat tempur yang siap menghajar zombie-zombie itu. Lalu Ben pun segera menyelamatkan dan menyuruh semua yang selamat pergi dari sana. Sementara Ben dan kawan-kawan mengalihkan perhatian zombie-zombie itu. Ben pun mengunci pintu dan berlari ke atas guna menyelamatkan diri. Namun mereka pun malah terpojok di sebuah ruangan. There's gotta be another exit. I don't see it. What do we do? Tapi santuy guys, ternyata Audrey pun telah menyiapkan bahan peledak di dalam tas. Karena mereka panik, mereka pun punya ide untuk bunuh diri dengan zombie-zombie tersebut. Dan mereka pun saling ngobrol, minta maaf satu sama lain, pokoknya sedih guys. Lalu mereka mencoba menyalakan bom tersebut, namun api tak kunjung hidup. Dan tiba-tiba Dennis pun datang dari jebolan tembok. Melihat hal itu, Ben dan Carter langsung tancap gas meninggalkan ruangan tersebut. Namun Audrey masih saja berusaha untuk memati api dari bom tersebut. Tepat saat pintu jebol, api pun menyala dan Audrey pun segera kabur. Dan boom, mereka sukses meledakkan bom tersebut bersama zombie-zombie di dalamnya serta keluar dengan selamat walafiat dah. Lalu begitu kagetnya ketika keluar, mereka disambut oleh zombie Kak Roger yang ketua sang melegenda. Namun dengan tenang lemparlah sebuah granat dan boom, Kak Roger hancur berkeping-keping. Setelah itu tibalah anak buah Inspektur Ladusing yang mengevakuasi mereka semua. Namanya juga Inspektur Ladusing guys. Telat sudah biasa, datang udah greget gitu loh. Dan kemudian film ini tamat guys. Sampai jumpa.